kekayaan intelektual itu adalah ekonomi masa depan. Dalam kaitan ini, ya kan, ekonomi masa depan itu yang akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Trisakti, alumni Trisakti duluan mau mulai ini. Mulai membantu teman-teman alumni yang lain untuk bisa bertukar sharing informasi dengan teman-teman di alumni Fakultas Hukum. Ngobrol-ngobrol seperti itu yang dijadikan pendidikan untuk membentuk manusia. AI itu teman tidak, musuh pun tidak. Tapi kita harus berdampingan dengan AI. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan AI. Mulai dari nuwun sewu Pak Herman ya, tentang hak cipta dalam era perkembangan artificial intelligence. Oke, jadi kita langsung mulai aja dengan Pak Herman. Makanya dalam undang-undang cipta kita tadi, kreasi tadi, ada hak moral, ada hak ekonomi, ada yang diwujudkan dalam suatu karya bisa dengan AI bantuan dan tanpa bantuan AI. Nah, di situ mungkin. Jadi tahun ini pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar 10 triliun untuk pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Jadi nanti di sektor ekonomi kreatif sudah terbit POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 tahun 2025 kalau nggak salah, memberikan akses kemudahan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, dan Permen Ekraf, Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif nomor 6 tahun 2025, ada nanti tim penilai kekayaan intelektual. Jadi nanti silahkan teman-teman para pelaku ekonomi kreatif datangi itu Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Jadi misalnya ada mau membuat karya film misalnya butuh bantuan pinjaman, nanti bisa nanti berkomunikasi ke sana. Ini perlu industri kreatif kita, terutama pelaku UMKM kebanyakan itu kesulitan untuk mendapatkan akses to financing. Satu-satunya yang mereka punya adalah inovasi yang ada di kepala mereka. Translasinya adalah paten biasanya, ya kan? Walaupun belum tentu didaftarkan, dibantu didaftarkan. Begitu udah didaftarkan, what next? Tapi kenyataannya, the fact of the matter, tadi Pak Herman juga bilang belum ada aturan mengenai AI. Nggak usah di Indonesia, di tingkat global juga belum ada, ya kan? Tapi apapun namanya, kita memang sudah mendorong bagaimana caranya monetisasi IP itu bisa terus dilakukan itu. Jadi karena sebenarnya ketika kita berbicara hak kekayaan intelektual, kekayaan itu bukan kekayaan materi, bukan ekonomi. Tapi kekayaan itu secara filosofis merupakan pemberian Tuhan kepada creator. Itu kita nggak bisa bicara tentang norma tertulis saja atau undang-undang. Kalau secara filsafat hukum, apakah hukum itu peraturan perundang-undangan? No. Hukum itu lebih luas dari itu. Kalau di dunia akademik, udah ketahui itu tulisan banyak berapa persen AI-nya apa tidak, pakai Turnitin. Sesederhana itu kan. Manusia itu condemned to be free, artinya dikutuk untuk bebas. Pertanyaannya kok bebas dikutuk ya? Bicara AI di teman-teman arsitektur, buat mereka AI itu nggak akan bisa menggantikan profesinya. Kenapa? Karena ini, lawyer punya sumpah profesi, advokat tuh punya sumpah profesi. Walaupun dia mengerjakan researchnya dengan menggunakan AI, legal opinionnya dengan menggunakan AI, gen AI yang diperoleh itu akan menjadi tanggung jawab dia. Saya tahu kekhawatiran Mas Ube juga kekhawatiran saya. Pesan saya, fight kita untuk itu. Jadi jangan tergantung sama AI. Gunakan kurasi, kepikiran, cita, karya, karsa kita untuk membuat karya, walaupun dibantu AI, baik sebagai tools maupun kolaborator. Kendalikan. Jadi sebenarnya kita bertanya nih, kreator tuh apa sih gitu? Editing, dia bisa nge-hire editor. Terus kerjaan dia apa? Tapi kok di film nama dia paling besar ditaruh. Sebuah karya dari misalnya Upi Guava gitu, tapi dia tuh ngapain gitu sebenarnya gitu. Kreator itu kan adalah orang yang punya gagasan, punya visi, punya konsep sesuatu. Sejak kita masuk AI muncul kebingungan. Itulah yang menjadi awal dari kita berkumpul hari ini. Orang yang pro AI cenderung membela diri dengan AI adalah tools. Mungkin terdengar menyenangkan, tapi itu adalah ilusi.
Betul nggak? Orang yang takut dengan AI adalah AI itu kolaborator, akan mengambil pekerjaan kita. Mungkin dia lebih rasional. Dibilang Pelangi di Mars film AI nggak? Bukan, film Pelangi di Mars dibuat oleh 300 manusia. Apa fungsinya AI? Dan apa yang kita harapkan dari AI? Saya ingat banget ya, 2 tahun yang lalu banyak teman-teman yang mengaku saya ahli AI movie. Karena untuk bikin AI movie itu butuh skill, butuh belajar, ikut workshop puluhan juta. Hari ini bikin AI movie itu nggak butuh skill. Saya juga kaget gitu. Tapi saya tanya sama anak saya gitu, saya tanya sama teman, saya tanya sama anak saya gitu. Mama itu bukan AI. Pak Harto pernah berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore orang-orang utuh, ya. Karena saya nggak utuh. Saya bukannya mau jadi Bob Sadino ya pakai celana pendek. Jadi saya pakai celana pendek itu karena sering kalau di jalan itu ditabrak orang. Jadi kalau pakai celana panjang utuh gitu ditabrak tuh, dianggapnya orang normal gitu. Jadi saya harus menunjukkan bahwa saya cacat. Jadi saya proud to be cacat gitu. Jadi ibu saya sekarang tahu tuh, Mah aku pinjam duit nih gitu, kan ada nelpon gitu kan, pura-pura jadi saya gitu. Oh iya, kamu makanan kesukaannya apa? Babi kecap mah gitu. Oh benar, Billy berarti. Benar. Kalau dijawabnya gado-gado, salah, bukan, nipu berarti kan. Jadi ini memang diskusi yang saya sama Bang Bobi udah lama. Saya bilang sama Bang Bobi, kayaknya ini AI ini terkena dampak di kalian deh, saya bilang begitu. Karena kalian pelaku seni, meskipun desain tapi ada seni-seninya. Orang desain, orang SWD itu unik-unik, saya bilang begitu. Jangan sampai kalah keunikan ini sama AI atau tergerus oleh AI. AI itu teman tidak, musuh pun tidak, tapi kita harus berdampingan dengan AI. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan AI. Terima kasih Bang Sahala, ini tandem kami Pak. Jadi semua berawal, Pak, saya lebih baik cerita aja lah. Semua itu berawal ketika Bang Once woro-woro di sana mau revisi Undang-Undang Hak Cipta. Dan ini mempengaruhi kami Pak. Yang hadir di sini ada Civitas Akademika dari FSRD pelaku industri kreatif, ya, dan juga ada teman-teman dari hukum, ya, yang selalu memperhatikan haki. Nah, kegelisahan kami ini kami coba ngobrol Pak. Dari Bang Once yang katanya mau revisi Undang-Undang Hak Cipta, kayak apa tuh barang kita nggak tahu. Sementara saat ini peralihan dari zaman dulu Pak, zaman kita masih pakai kuas-kuas, pensil, lalu masuk ke era apa yang Bang Upi bilang tadi itu, COVID, ya, membuat industri kreatif menurun. Bahkan kami juga akhirnya mendapat angin surga Pak dengan adanya AI, lebih cepat. Lebih apa? Akhirnya kita diskusi sama teman-teman Fakultas Hukum Trisakti karena hubungan kami lumayan nih Pak. Dari kita mahasiswa ya sampai ubanan gini Pak, udah masih aja Pak. Kalau istilah Bang Sahala nih main pingpong. Mohon maaf kalau dalam kesempatan ini ada kekurangan kami, ada salah-salah kata, izin Bapak. Beginilah kami Pak, orang-orang industri kreatif ini Pak. Kadang-kadang jauh dari harapan tapi dekat di hati gitu Pak. Di sini siapa yang udah pernah lihat sulap angkat tangan? Udah pernah? Oke. Oke, udah ya. Ya udah, terima kasih, tugas saya udah selesai. Selamat malam. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya enggak? Oke, ini kartu ya, kartu normal yang bisa dibeli di toko sulap mana aja. Oke, silakan. Gua akan ambil satu kartu random nih. Kak Oki, sebutin satu kartu apa aja, Kak? 7 hati. Perhatiin, ada yang bisa bantu bilang stop di mana aja? Oke. Hafalin. Udah. Oke.
Perhatiin. Potong 1, 2, 3, 4. Saya akan buat kartu ini ke atas. 9 keriting. Saya nggak bilang itu kartu Anda, saya bilang ini 9 keriting. Salah ya. Oke, perhatiin 9 keritingnya, perhatiin guys, jangan sampai lolos. Perhatiin 1, 2, 3. Wow. Tahayul itu. Ya, makasih loh, kita udah diundang untuk acara FSRD malam ini, tapi ini menurut saya acara yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah itu seringkali muncul dari obrolan warung kopi ya. Itu cuma sebuah istilah. Tapi dari kongko-kongko, kumpul-kumpul informal di antara teman, terus juga menghadirkan orang yang pas, itu bisa suara suara-suara hati, ya kan, inisiatif itu bisa tersampaikan, dan kemudian itu justru malah bisa menjadi salah satu jembatan untuk sampai ke pemerintah gitu. Dan menurut saya pertahankan acaranya. Mungkin salah satu yang paling penting ya kalau terkait dengan desain adalah aspek pelindungannya. Jadi pastikan bahwa desain dari teman-teman itu didaftarkan kekayaan intelektualnya. Kekayaan intelektual itu adalah ekonomi masa depan. Ya, nah dalam kaitan ini ya kan, ekonomi masa depan itu yang akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Termasuk itu akan mengundang investasi masuk ke Indonesia. Jadi tolong bagi teman-teman yang berprofesi latar belakang akademik desain, tolong diperkuat aspek pelindungannya dengan didaftarkan kekayaan intelektualnya. Kita harus melek ya Pak ya? Harus. Sekarang kita sadarin gitu, kayak di industri advertising aja kan sudah bergeser ya. Yang tadinya banyak produksi TVC segala macam gitu kan, sekarang udah bergeser ke arah activation media sosial dan segala macam. Dan ternyata tuh banyak banget aspek hukum yang memang mesti kita ketahuin. Itu ternyata menimbulkan aspek hukum lain. Contoh kayak kita pakai musik yang FYP. Kalau untuk kebutuhan pribadi itu fine-fine aja. Tapi begitu ini jadi komersial, ketika ini merepresent brand, itu ternyata menimbulkan aspek hukum yang cukup serius loh. Penting banget buat pelaku ekonomi kreatif di Indonesia, pekerja seni profesional untuk bisa melek hukum. Memang hukum jangan sampai menghambat kreativitas. Tapi kreativitas juga harus bertanggung jawab. Setidaknya kita memahami ini sebenarnya hak orang lain apa tidak, ini harus izin apa tidak. Ini sebenarnya sih kalau mau dikolaborasikan antara teman-teman FSRD dengan teman-teman hukum, itu banyak banget isu yang bisa kita eksplor. Trisakti, alumni Trisakti duluan memulai ini. Mulai membantu teman-teman alumni yang lain untuk bisa bertukar sharing informasi dengan teman-teman di alumni Fakultas Hukum. Jadi saya kalau melihat sebuah regulasi itu nggak semata-mata dari pembentukan undang-undangnya saja, tapi juga harus didukung oleh struktur yang memadai, artinya ada lembaga-lembaganya yang mengawasi, yang kemudian mengawal supaya regulasi ini tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya, dan masyarakat yang menerimanya sebagai sebuah culture. Jadi peran Ikatan Alumni itu sebenarnya sangat besar. Kalau memang punya akses ke DPR, ke pemerintah, bantulah pemerintah dan DPR. Suarakanlah masukan kita. Mereka pasti akan membuka pintu selebar-lebarnya agar kita bisa memberikan feedback dari rencana kebijakan yang akan mereka ambil. Teruslah berkarya, jangan membuat hukum itu menghambat karya teman-teman kalian, tapi berkaryalah secara bertanggung jawab. Materi apa yang gue sampaikan tadi sebenarnya itu harus, versi kepala gue ya, adalah bentuk reformasi total pendidikan. Harusnya justru malah ngobrol-ngobrol seperti itu yang dijadikan pendidikan untuk membentuk manusia. Lebih efektif ke anak-anak baru itu ya kita ngobrolin konsep. Karena pada akhirnya semua tools yang mereka pakai itu akan digantikan oleh mesin. Manusia itu akan punya value di saat dia punya punya visi. Karena hidup kita itu dimulai dari cara kita melihat masa depan kita sendiri. Ini pertama kalinya loh gue menjadi pembicara ketemu sama lintas sektor, apalagi ada orang pemerintahan. Gue sih merasa gue yang belajar di sini, sumpah. Ini menarik ya, karena sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas mengenai AI. Karena AI ini kan barang baru. Di satu sisi dia bisa menjadi penghambat, apalagi untuk
anak-anak desain, satu sisi dia juga bisa mendorong anak-anak desain. Tergantung orang menyikapi seperti apa. Contoh, masyarakat sudah banyak yang mengetahui, bahkan memakai, menggunakan, tetapi masih banyak yang belum tahu ini sebenarnya arahnya kemana. Dan ini perlu banyak disosialisasi. Acara-acara seperti ini perlu diperbanyak dan perlu diadakan lebih. Nanti ada apa perkembangan di-up lagi, perkembangan di-up. Jadi masyarakat Indonesia yang mengikuti dan mendengarkan juga dapat mengikuti perkembangannya seperti itu. Topiknya pokoknya seru banget hari ini sih. Kan sekarang mata kuliah kita ini kan juga banyak dari AI, makanya kita juga pengen nambah ilmu aja sih juga ke sini gitu. Itu yang kita gerakin dari keberanian kita gitu. Kalau menurut saya sih penting ya, soalnya kita dari tadi ngedengerin pembahasannya itu menarik banget. Jadi kayak kita bakalan tahu pandangan AI di luar tuh kayak gimana. Kalau misalnya kita dari mahasiswa kan mungkin anggapannya mesti kayak basic-basic aja, belum tahu dunia profesionalnya gimana. Dua kolaborasi yang amat sangat top.